Pak Chandra, sebelum saya meminta Anda untuk mengomentari soal upaya perbatasan, saya mau tanya terlebih dahulu. Ini kan WHO menyatakan ada paling tidak 30 mutasi pada varian Omikron ini. Apa yang harus kita tahu, apa yang harus kita waspadai? Yang pertama, jumlah 30 atau ada yang bahkan mengatakan hampir sampai 50 itu adalah jumlah yang banyak sekali. Jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, varian-varian lain itu ada mutasi sedikit. Ini digabungkan ada pada Omikron ini, plus ada varian novel juga. Ada varian baru juga. Ada mutasi novel. Mutasi baru, ya. Ya, ada mutasi novel juga. Jadi itu yang membuat kewaspadaan jadi harus tinggi karena variannya banyak sekali dan ada varian novel, sehingga kemudian orang menghubungkan, oh kalau yang dulu saja yang cuma sedikit ada dampaknya, bagaimana kalau lebih banyak kan? Di situ salah satu dasar pemikirannya sebenarnya. Nah, kemudian kalau dari WHO menyatakan bahwa ini memang masih dipelajari, masih mencari-cari data dari berbagai macam negara yang sudah menemukan adanya Omikron ini. Tapi paling tidak ada potensi mengurangi keampuhan diagnosis, terapi, dan juga vaksinasi. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Chandra? Yang pertama kita bandingkan dulu dengan Delta ya. Kan yang sudah kita kenal kan Delta. Delta kita sudah sangat memahami. Delta itu ditemukan bulan Oktober 2020. Bulan Mei, April baru dinyatakan sebagai varian of concern, dan bulan Mei baru dinyatakan, bulan April dinyatakan varian of interest, bulan Mei dinyatakan varian of concern. Jadi butuh waktu 7 bulan antara virus ditemukan sampai dinyatakan varian of concern. 7 bulan. Yang ini pertama kali ketemu 9 November. 26 November sudah dinyatakan sebagai varian of concern. 26 kurang 9 berapa? 17 hari. Itu saja sudah menunjukkan bahwa keseriusan atau kewaspadaan harus lebih tinggi di tingkat ini diberikan pada varian of concern Omicron itu. Itu yang pertama yang soal WHO. Yang kedua, kalau sekarang WHO tadinya menggolongkan ini sebagai varian under investigation tanggal 24, kemudian mereka rapat dengan cepat perubahannya menjadi varian of concern dengan beberapa dasar seperti tadi disampaikan. Nomor satu dasarnya adalah jumlah mutasinya banyak sekali. Dan kita tahu mutasi inilah yang kemudian menimbulkan dampak baik pada vaksin, penyebaran penyakit dan sebagainya. Dan 30 mutasi itu ada di spike protein. Kan kalau ini dindingnya corona kan ada yang nonjol-nonjol itu kan. Nah itu yang namanya spike protein. Inilah yang berubah. 30 dari ini berubah dan ini berpengaruh. Biasanya vaksin bekerja di spike ini, biasanya diagnosis bekerja di spike ini, sebagian terapi juga bekerja di spike ini karena itu orang sangat concern terhadap hal itu. Itu poin kedua. Yang poin ketiga, memang sudah ada bukti bahwa kasus di Afrika Selatan membesar dengan cepat kan, karena itu penyebaran memang nampaknya terjadi dan ada dua yang mereka sudah curigai. Nomor satu, kemungkinan reinfeksi sebenarnya, kemungkinan infeksi ulang, orang yang sudah sembuh dan kemudian sakit lagi dan gangguan terhadap kekebalan tubuh. Jadi itulah dasar-dasar kenapa WHO dalam waktu 17 hari menyatakan ini sebagai varian of concern dibandingkan dengan 7 bulan yang dipakai untuk varian Delta. Saya mau tanya pendapat Pak Chandra juga mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan beberapa negara dengan membatasi perbatasan mereka dibandingkan dengan apa yang saat ini strategi yang sedang dirancang oleh Indonesia. Kalau saya sih mengusulkan ada 7 langkah di Indonesia ya. Kalau sempat nanti kita bicarakan semua, tapi kalau enggak kita lihat. Nomor satu soal orang dari luar negeri. Ada 3 hal. Memang kalau mau bisa dibatasi. Tidak boleh masuk dari negara terjangkit. Seperti yang sudah dilakukan oleh banyak negara tetangga ASEAN, Singapura, Thailand, Filipina, saya dengar juga Malaysia selain Amerika Serikat. Itu dibatasi orang masuk dari negara terjangkit. Yang kedua, kalau toh memang belum mau dibatasi, maka masa karantina jelas tidak mungkin kalau cuma 3 hari. Tidak mungkin. Masa karantina harus seminggu atau 2 minggu. Gitu ya, atau bahkan beberapa negara ada yang pernah menerapkan 21 hari. Jadi itu yang mesti dilakukan, tidak mungkin karantina hanya 3 hari itu tidak akan mungkin. Itu poin yang kedua. Yang ketiga juga penting adalah orang bisa datang dari Singapura, bisa datang dari Belanda, tapi harus dicek lebih dengan sangat detail apa riwayat perjalanannya. Jangan-jangan sebelum dari Singapura dia ke Botswana dulu atau sebelum dari mana itu yang karena pesawatnya nggak mungkin ada yang dari Botswana kemarin. Saya kira juga mungkin nggak ada pesawat dari Afrika Selatan kemarin. Tapi mesti dicek sebelum itu dia dari mana. Itu poin pertama tentang kemungkinan karantina. Poin kedua adalah peningkatan tes. Nah, tes ini tentu ada 2. Satu tes yang PCR dan selalu kita mengatakan angka nasional sudah bagus, tapi angka per kabupaten kota belum bagus. Yang ketiga adalah tes whole genome sequencing. Ini kan awalnya dari Afrika Selatan. Afrika Selatan itu quote-unquote diapresiasi karena mereka bisa menemukan dan melaporkannya ke dunia.
Saya sudah cek Afrika Selatan itu sudah memeriksa whole genome sequencing 23.000, penduduknya 59 juta. India memeriksa 80.000, kita memeriksa 8.900 baru. Memang 8.900 sudah bertambah dari 400, tapi kalau dibandingkan kalau masih kurang. Atau kan India 80.000 bagi 4, mestinya kita 20.000-an lah. Gitu ya. Baik. Ya. Pak Alex. Oke, silakan. Oke, Pak Alex, tapi varian ini sudah dilaporkan ini masuk ke Hong Kong. Kita tahu bahwa kalau Hong Kong Indonesia itu juga banyak sekali warganya yang bepergian gitu. Lalu kalau apalagi ini sebentar lagi kita masuk Natal dan Tahun Baru. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh teman-teman Satgas dan pemerintah tentang hal ini? Ya, tentu seperti kita ketahui bahwa bulan lalu atau 2 bulan lalu kita berbicara dengan jumlah negara yang bisa masuk ke Indonesia di mana positivity rate-nya itu di bawah 5%. Seperti dari Emirat Arab, Saudi Arabia, Selandia Baru, Kuwait. Tapi ini terus bisa dievaluasi karena bagaimanapun juga kalau virus itu memang sumbernya adalah di Afrika Selatan, bukan tidak tertutup juga dari negara lain bisa terjadi kasus. Termasuk juga di Hong Kong. Oleh karena itu nanti tentu melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lintas lembaga, ini akan melakukan evaluasi. Dan surat edaran ataupun SK Satgas yang mengatur tentang perjalanan dari luar negeri, tentang karantina, tidak tertutup untuk bisa dievaluasi. Contohnya kita pernah 5 hari, pernah 8 hari, belakangan 3 hari, dan sesuai dengan dinamika yang ada. Tentu kita bisa mendengar evaluasi itu kapan, Pak Alex? Ya, kita setiap Senin kita melakukan rapat, dan tentu ini sudah akan menjadi catatan dari seluruh sektor yang ada yang terkait menyangkut tentang perjalanan dari luar negeri, termasuk juga di dalam negeri sendiri. Dan kemudian juga meningkatkan kapasitas laboratorium. Jadi Labkesda, BTKL, ini juga harus dipelihara sebagai tim surveillance kita. Kita juga meningkatkan kapasitas KKP dan juga di bandara lainnya. Pak Chandra, terakhir, saya masih punya sedikit waktu untuk Pak Chandra. Apa yang harus dilakukan masyarakat dengan temuan baru varian COVID-19 Omikron ini supaya kita bisa tetap waspada tanpa harus jadi panik? Ada 3. Nomor 1, kita memperketat atau kita tetap menjaga ketatnya protokol kesehatan. 3M, 5M, itu nomor 1. Itu harus jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nomor 2, kalau ada gejala atau keluhan atau tertular atau ada kontak dengan orang, maka kita harus memeriksakan diri. Apalagi kalau orangnya datang dari negara terjangkit, ya itu harus memeriksakan diri. Dan yang ketiga, kalau belum vaksinasi, perlu divaksinasi. Plus satu yang sangat penting, Sofi, karena mulai kemarin berita Omikron ini banyak, dan akhirnya banyak sekali berita-berita yang tidak tepat atau katakanlah hoax bertebaran. Jadi saya sangat menganjurkan masyarakat dengarlah informasi yang jelas, yang pasti dari Satgas, dari Kemenkes, dari Sofi di Kompas TV. Saya kira itu penting, karena kalau tidak, kita bingung baca pertanyaan-pertanyaan di informasi di WA yang mengatakan begini begitu yang akan membingungkan saja. Oke, cari informasi terpercaya, jangan percaya pada infodemi. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak Alex sudah bergabung malam hari ini. Kita nantikan perkembangan mengenai Omikron sendiri dan juga bagaimana pemerintah mengantisipasinya. Selamat malam, sehat terus Bapak-Bapak.